Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Habibi Siregar. Saya dari instansi IAIN Padang Sidimpuan, peserta Latsar atau pelatihan dasar Balai Diklat Keagamaan Medan 2021, Angkatan 2, kelompok 4. Dan narasumber kami atau tutor kami adalah Ibu Julianti Kasihati Hasibuan. Teman-teman dan Ibu narasumber, izinkan saya mereview sedikit tentang materi hari ini, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ada 3 hal yang ingin kami review atau saya review pada hari ini. Yang pertama tentang sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah wawasan kebangsaan. Dan nanti yang terakhir, mudah-mudahan sempat waktunya, adalah tentang nilai-nilai bela negara. Teman-teman, Bapak proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno pernah menyampaikan satu istilah, yaitu jas merah. Kalau dilihat daripada makna atau kepanjangannya adalah jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ada yang membuat kepanjangannya adalah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Menurut kami itu 2 hal yang hampir mirip 11-12. Teman-teman, sebenarnya pergerakan Indonesia itu, kalau kita lihat sejarah, itu dimulai pada tanggal 20 Mei 1908, di mana pada saat itu para pemuda yang ada di negara ataupun yang sedang belajar di Belanda melakukan pertemuan ataupun perkumpulan, yang mana mereka pada akhirnya sepakat mendirikan ataupun membangun sebuah organisasi yang kita kenal sebagai organisasi Budi Utomo. Rasanya kalau kita baca sejarah ini dengan detail, sepertinya suasana kebatinan bapak-bapak pahlawan kita waktu itu yang sedang belajar di Belanda, ada sebuah keinginan untuk bersatu. Ya, latar belakangnya banyak, bisa aja karena memang latar belakangnya sama-sama merasakan bagaimana bangsa waktu itu sedang ada dalam genggaman Belanda ataupun dalam jajahan Belanda. Lalu 20 tahun kemudian di dalam sejarah tercatat para pemuda kita, pemuda bangsa Indonesia, mengadakan kongres kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Inilah kongres pemuda terbesar, yang mana ketika itu disepakati sebuah kesatuan melalui Sumpah Pemuda. Saya yakin teman-teman masih ingat sumpah itu seperti apa bunyinya. Kalau boleh, mari kita ulangi sebagai rasa kebanggaan kita kepada pemuda-pemuda dahulu yang sebenarnya kita ikuti semangatnya sampai sekarang ini. Yang pertama adalah pada saat itu Sumpah Pemuda ada 3, yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri bangsa Indonesia, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Semangat pemuda-pemudi ini pada saat itu luar biasa. Ada pepatah Arab mengatakan, inna fi yadi subbani amrul ummah wa fi iqdamiha hayataha.
sungguhnya pada pemuda lah sebenarnya urusan negara, urusan suatu bangsa itu diserahkan. Karena semangat pemuda itu semangat pantang menyerah, semangat pemuda itu semangat yang tidak ada putus asanya. Sampai-sampai Soekarno pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia ini. Begitu kurang lebih kata Bapak proklamator kita, Insinyur Soekarno. Lalu pergerakan kebangsaan Indonesia menuju merdeka itu pada akhirnya telah terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, yang mana pada pagi hari itu jam 10 Bapak founding fathers kita sepakat membacakan sebuah proklamasi yang ditandai oleh teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno di halaman rumahnya. Melalui teks proklamasi itulah negara Indonesia sudah merdeka dan berdaulat. Sangsaka merah putih dikibarkan, lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Merdeka, merdeka, merdeka. Poin yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini, teman-teman sekalian, adalah singkat pengertiannya bisa disebut sebagai cara pandang kita semua, cara pandang warga negara Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri negara. Dan jati diri negara itu haruslah bersumber ataupun merujuk kepada konsensus yang telah disepakati oleh sejak dahulu kala, sejak kemerdekaan kita, yaitu ada 4, yaitu yang pertama Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, lalu juga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Lalu ada semboyan yang juga kita harus memang menjadi jati diri kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, biarpun atau walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Teman-teman pelatihan dasar, wawasan kebangsaan ini sangatlah penting untuk kita sebagai calon ASN yang akan datang menjadi murni ASN. Ini sangat penting karena kita, salah satu fungsi kita adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Bagaimana kita bisa mempersatukan ataupun membuat tali ikatan persaudaraan kita semakin rekat kalau kita tidak paham tentang wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, kita harapannya setelah latsar ini paham betul bagaimana wawasan kebangsaan itu sehingga kita dapat melaksanakan fungsi yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, lalu yang terakhir adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Baik, teman-teman, kita persingkat, kita langsung ke poin yang ketiga yang ingin saya review, adalah tentang nilai-nilai bela negara. Bela negara ini, ya bahasa kita adalah membela negara. Membela negara itu berarti kita mempertahankan negara kita dari misalnya ekspansi ataupun penjajahan. Karena memang penjajahan sekarang ini yang kita ketahui di Indonesia, kalau kita lihat, beralih daripada penjajahan melalui peperangan, beralih kepada penjajahan pemikiran ataupun penjajahan budaya. Nah, bagaimana cara kita supaya kita tetap memiliki jiwa bela negara,
tentu kita harus memahami betul bagaimana nilai-nilai bela negara itu, sehingga kita nanti bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, termasuk khususnya kita yang sebagai ASN. Nilai-nilai bela negara itu ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Ya, cinta tanah air berarti kita tidak akan bisa mengeluarkan sikap bela negara kalau kita tidak cinta kepada negara kita sendiri. Kalau istilah daripada bahasa yang sering kita dengar, tak cinta maka tak sayang, atau tak cinta karena tidak kenal, kan begitu. Bagaimana kita supaya tetap jiwa bela negaranya tinggi, semangatnya luar biasa? Itu kita tanamkan dulu cinta kita ketahui dan kita pahami betul bahwa kita ini hidup di negara Indonesia, Ibu Pertiwi. Bagaimana mungkin kita tidak bisa mencintai atau tidak mampu mencintai atau tidak mau mencintai kalau ternyata negara kita ini adalah kita anggap sebagai ibu kita, Ibu Pertiwi. Karena itu kita harus cinta kepada tanah air kita, yaitu Indonesia, tanah air Indonesia, supaya nilai-nilai bela negara bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di luar lingkungan kerja atau di keluarga, terlebih-lebih dalam lingkungan kerja. Kemudian yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Ya, kita harus sadar bahwasanya kita ini tidak hidup sendiri, kita ini hidup di suatu wilayah. Kalau kita sudah sadar bahwa kita ini adalah bagian dari bangsa Indonesia, kalau kita sudah sadar bahwa kita ini hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, sadar dengan betul-betul penuh kesadaran, maka dengan tentu jiwa bela negara akan datang dengan sendirinya, baik dari perilaku kita ataupun cara berpikir kita atau cara pandang kita. Kemudian yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, Pancasila itu tidak boleh diganggu-gugat. Pancasila seharusnya menjadi suatu yang kekal dalam artian ideologi negara, tidak bisa lagi direvisi ataupun ditambah bisa, tetapi seyogyanya kalau kita sudah menjadi ingin bela negara kita tetap semangat, maka kita harus mengikuti aturan-aturan, mengikuti falsafah-falsafah yang ada di dalam Pancasila. Lalu seterusnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Seperti yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi, Ibu Rujianti, bahwasanya rela berkorban, apa yang kita korbankan untuk bangsa dan negara itu pasti ada nilainya, pasti ada balasannya. Berkorban dalam arti bisa saja berkorban waktu, berkorban tenaga, tentu itu tidak akan ada yang sia-sia. Maka karena itu kita jiwa siap berkorban ini harus betul-betul kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian yang seterusnya adalah yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini adalah di antara indikatornya ataupun nilai yang bisa mendukung kemampuan awal ini adalah kita harus memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, lalu senantiasa memelihara jiwa dan raga, kemudian senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gemar berolahraga, lalu senantiasa menjaga kesehatannya. Ini adalah kemampuan awal bela negara. Teman-teman, apa yang kita pelajari hari ini dari materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, inilah yang harus kita aktualisasikan dalam fungsi kita, aktualisasikan dalam nilai-nilai ASN kita, nilai-nilai dasar ataupun situasi kerja kita. Yang tadi yang pertama sudah kita sebutkan, kita ASN ini sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, lalu yang terakhir adalah
perekat dan pemersatu kebangsaan. Teman-teman, saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya review bisa menambah wawasan teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.